Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Widihan dengan NIM 1104201147 akan menjelaskan tentang apa sih itu Big Data. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas mengenai Big Data. Nah, yang pertama itu ada fenomena Big Data, yang kedua ada karakteristik Big Data, dan yang ketiga ada pemanfaatan Big Data. Ini apa sih Big Data? Kita harus mengetahui nih sebelum masuk ke tiga komponen tadi. Nah, Big Data ini adalah sebuah aset informasi yang bervolume sangat tinggi. Dia juga berkecepatan sangat tinggi. Selain berkecepatan sangat tinggi, dia juga beragam bentuknya untuk seperti informasi inovatif dan penghematan biaya yang memungkinkan dari peningkatan wawasan, pemahaman keputusan, dan otomatisasi proses. Ini menurut Gartner. Nah, jadi informasi ini menurut Gartner tentang Big Data. Selanjutnya, yang pertama, kita masuki fenomena Big Data. Di sini ada Global Data Center Traffic Growth. Jadi, ini adalah data center dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 sampai 2020 dalam zettabytes per tahunnya. Di sini di sini kita bisa lihat angka-angka tersebut naik 3 kali lipat dari data tahun 2015 sampai tahun 2020. Dia naik 3 kali lipatnya, seperti itu. Jadi, global data ini sangat berkembang sangat pesat. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik Big Data. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama ada volume, yang kedua ada variety, yang ketiga ada velocity, dan yang keempat ada veracity. Nah, di sini apa sih volume, variety, velocity, dan veracity? Nah, untuk volume di sini dijelaskan dalam scale of data atau ukuran dalam kumpulan data yang telah dikumpulkan suatu organisasi untuk dianalisis dan diproses. Lalu untuk variety ini itu adalah beragam jenis data yang dimiliki oleh big data. Lalu selanjutnya ada velocity. Velocity adalah kecepatan yang ada pada data yang sudah tersedia. Dan yang terakhir ada veracity. Veracity adalah tingkat kepercayaan yang ada di dalam data yang dikumpulkan secara keseluruhan. Nah, jadi keempat ini adalah karakteristik dari big data tersebut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan Big Data. Nah, di sini ada beberapa pemanfaatan Big Data. Yang pertama ada Product Development. Nah, di sini ada 2 poin dari Product Development. Yang pertama adalah mengantisipasi kebutuhan customer, dan yang kedua adalah memprediksi produk dan layanan baru dari product development ini. Nah, yang kedua itu adalah Predictive Maintenance. Di sini predictive maintenance ini dia berfungsi sebagai menghemat biaya pemeliharaan mesin dan memaksimalkan waktu kerja komponen dan peralatan, baik itu mesin atau peralatan yang lainnya. Selanjutnya ada customer experience. Di sini customer experience ada beberapa, lumayan banyak. Yang pertama adalah menawarkan produk secara personal, lalu meningkatkan loyalitas pengguna dan menangani permasalahan secara proaktif. Nah, selanjutnya ada machine learning. Di sini machine learning adalah melatih mesin untuk belajar. Nah, selanjutnya operational efficiency. Operational efficiency ini adalah efisiensi dari operasional, yaitu menekan biaya operasional, mengantisipasi kebutuhan ke depannya, lalu meningkatkan pengambilan keputusan yang sejalan dengan kebutuhan pasar yang ada. Nah, lalu yang terakhir adalah drive innovation. Drive innovation ini adalah memberikan sudut pandang baru dalam pengambilan keputusan terkait keuangan dan perencanaan. Nah, di sini ada siklus hidup data. Jadi, tadi kita sudah masuk ke karakteristik dari big data, selanjutnya kita masuk ke siklus hidup data. Siklus hidup data ini apa sih? Siklus hidup data ini adalah siklus yang menelusuri riwayat basis data dalam sistem informasi. Nah, di sini kita dapat menggabungkan beberapa langkah-langkah yang diperlukan dalam basis data tersebut, dimulai dari mendefinisikan dan diakhiri dengan komunikasi dengan data. Nah, kita bisa masuk yang pertama ini adalah define a research question. Jadi di sini kita akan mengetahui apa sih siklus hidup data. Yang pertama itu kita menjelaskan definisi dari beberapa pertanyaan research tersebut. Baik itu data question, lalu ada research question, dan beberapa spesifik yang lainnya, sehingga kita dapat mengetahui jawaban dari research tersebut. Lalu yang kedua ada collect and organize data. Di sini kita mengkoleksi dan mengorganisasikan data. Kita harus tahu dan kita harus bisa memastikan kita memiliki hak akses terhadap data tersebut. Lalu kita dapat melindungi informasi yang sangat sensitif terhadap data tersebut. Kita dapat menggunakannya untuk
kita dapat menggunakan data yang sudah dipublikasi dan mengorganisasikan berdasarkan beberapa topik yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kita dapat menghapus data tersebut jika kita ingin menghapus data tersebut. Lalu, kita dapat mengeksplor dan memvisualisasikan data tersebut. Nah, eksplorasi ini ada beberapa. Jadi, eksplorasi setiap variabel, pasangan variabel, dan beberapa variabel. Variabelnya ada 3 variabel atau lebih. Nah, kita juga bisa memvisualisasikan untuk mempermudah identifikasi relasi antara variabel tersebut. Lalu ada analisis dan interference data tersebut, yaitu eksplorasi data secara mendetail, lalu ada uji statik, dan membangun model statistik. Lalu yang terakhir ada komunikasi dengan data, seperti itu.